Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar menulis huruf hijaiyah sambung. Huruf hijaiyah sambung itu ada yang di awal, kemudian ada yang di tengah, ada juga yang di akhir. Kalau yang di tengah itu pasti 3 huruf ya, karena ada awal, tengah, dengan akhir. Kita mulai dari huruf alif. Huruf alif itu di awal tetap saja sama ya. Coba contohkan misalkan alif dengan ba. Alif ba. Jadi tidak bisa digabung. Tengah ini pasti tidak bisa. Kalau di awalnya tidak bisa digabung, maka tengahnya tidak bisa. Bagaimana dengan huruf alif di akhir? Baik, Abah contohkan ba dengan alif ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi di awal, di tengah tidak bisa, kemudian di akhir seperti ini. Lalu huruf ba. Ba akan Abah gabungkan misalnya dengan ta. Ba di awal dengan ta. Ya. Kemudian kita coba di tengah. Misalnya sabata. Sa, ba di tengah, kemudian ta. Sa, ba, ta. Bagaimana ba di akhir? Pasti bisa ya. Contohnya misalkan ta dengan ba. Nah, ini di akhir. Ini di awal ba, kemudian ba di tengah dan ba di akhir. Kenapa dari huruf ba langsung ke huruf jim? Karena ba, ta, sa itu sama. Hanya saja beda penempatan titik ya. Kalau ba itu 1 di bawah, kemudian ta 2 di atas dan sa 3 di atas. Jadi penulisan tetap sama, hanya yang membedakan itu di titik. Beralih selanjutnya ke huruf jim. Bagaimana jim di awal? Coba contohkan jim dengan ba. Jim, ba. Nah, ini jim di awal. Bagaimana jim di tengah? Misalnya ba, jim, ta. Ba, jim, ta. Ya. Nah, ini di tengah huruf jim. Bagaimana kalau di akhir? Di akhir misalnya huruf sa dengan jim. Nah, ya seperti ini. Jim, ha, ho sama. Hanya yang bedakan titik. Kalau jim itu di tengah, kalau sudah disambungkan itu jadi di bawah. Ya, kalau huruf H itu tanpa titik, kalau huruf Ho maka titiknya di atas. Sekarang beralih ke huruf dal. Huruf dal sama dengan huruf alif. Ya, misalkan dal dengan ba, dia tetap sama. Kalau di awal tidak bisa, maka di tengah dia tetap sama. Ya, jadi tidak bisa digabungkan. Bagaimana kalau di akhir? Nah, kita coba huruf ba dengan dal. Ba awal, da awal, dal awal, dan dal akhir. Tengah tidak bisa. Zal itu hanya tinggal menambahkan titik saja. Sekarang dengan huruf selanjutnya yaitu ro. Ro di awal sama dengan huruf dal, ya, tidak bisa digabungkan. Misalkan ro, ma. Tengah pasti tidak bisa. Kemudian bagaimana kalau di akhir? Nah, ini kalau di akhir seperti ini. Jadi huruf ro hanya bisa di awal dan di akhir, ya. Huruf zai sama, hanya tinggal menambahkan titik. Sekarang huruf sin. Huruf sin di awal, misalkan sin sama ba. Sin di tengah. Nah, ini ya,
seperti kita menulis bismillah, ini sin di tengah. Bagaimana sin di akhir? Ini sin di akhir. Iya. Ya, sama sin saja. Sin awal, sin tengah, sin akhir. Sin, shin, tinggal menambahkan titik. Bagaimana sod? Sod hampir sama dengan sin, ya, hanya penulisan di awalnya saja. Misalkan ini sod dengan ba. Nah, ya, atau bisa tambahkan lagi seperti ini. Kemudian di tengah ba, sod, dal. Sod di tengah. Kemudian kalau di akhir itu ya, itu sod awal, sod tengah, sod akhir. Dot tinggal menambahkan titik saja. Sekarang bagaimana huruf to? Nah, to sama to misalkan dengan h. Nah, to h bisa digabung. Bagaimana kalau di tengah? Tengah bal to h. Ya. Kemudian kalau di akhir itu bisa tiga-tiganya, awal, tengah, akhir. Zo tinggal tambahkan titik. Huruf ain sekarang. Ain di awal itu a, ba. Ain di tengah ini agak berubah, ya. Misalkan ba, kemudian ain, sin. Nah, ini huruf ain yang di tengah. Bagaimana kalau di akhir? Kalau di akhir hampir sama seperti huruf H atau jim, hanya ininya pendek. Nah, ya, huruf ain yang membedakan kalau jim agak panjang, kalau ain itu pendek. Ain di awal, ain di tengah, kemudian ain di akhir. Gin tinggal menambahkan titik saja. Huruf fa. Fa di awal, contohnya fa, ta. Tuh. Fa di tengah, misalkan nah, ini fa di tengah. Bagaimana fa di akhir? Misalkan, nah ini fa di akhir. Fa awal, fa tengah, fa akhir. Sekarang huruf kaf. Huruf kaf ini agak berbeda, ya, agak berubah. Kaf di awal, misalkan ini ka, ta. Kaf sama ta. Atau bisa juga ini seperti ini. Ya. Nah. Seperti itu. Kaf di tengah. Sa, ka, ta. Kaf di akhir kembali lagi seperti huruf semula. Misalnya, nah, kafnya jadi seperti huruf awal, bukan awal penulisan, ya. Jadi huruf hijaiyah kaf. Sekarang huruf lam. Lam di awal begini, kemudian lam di tengah seperti ini, lam di akhir. Nah, ini lam awal, lam tengah, lam akhir. Bagaimana dengan huruf mim? Huruf mim itu huruf di awal seperti ini, huruf di tengah misalnya, nah, ya. Kemudian huruf di akhir itu seperti halnya, nah ini saja, ya, huruf akhir seperti halnya di bismillah. Kemudian huruf wawu. Huruf wawu sama seperti dal, sama seperti ro, sama seperti alif. Jadi kalau di awal dia tidak bisa digabungkan, jadi masih tetap saja
Kalau di awal tidak bisa, maka tengah itu tidak bisa. Bagaimana di akhir? Di akhir sudah pasti bisa. Misalnya, nah ini kalau di akhir ya. Sekarang huruf H. Huruf H di awal. H. Nah, bagaimana kalau di tengah? Di tengah agak berubah ya, sedikit. Misalnya ba, ha, sa. Nah, ini bahasa. Kalau di akhir itu seperti ini ya. Atau ada juga H besar ya. Kalau H misalnya ada juga yang H. Nah, itu. Lalu ya, huruf yang terakhir itu hanya tinggal menghilangkan kepalanya saja. Misalkan ya dengan ba. Jadi tinggal begini saja. Nah, ya. Kayak seperti saja. Ya, dengan ba di awal, kemudian ya di tengah. Nah. Ba, ya. Nah, di akhir. Nah, ini di akhir bisa seperti ini. Misalkan. Ya. Kalau ya di awal, ya di tengah, kemudian ya di akhir. Itu pembelajaran huruf hijaiyah sambung. Tentunya kalau mau belajar lebih bagus lagi harus banyak berlatih. Kalian pasti bisa mengalahkan tulisan Abah yang acak-acakan ini ya. Kalau kalian tentu pasti bisa menulis lebih indah lagi. Demikian saja. Banyak berlatih, silakan nanti dikerjakan di rumah sebagai PR-nya. Kalian akan diberi tugas untuk menyalin huruf hijaiyah sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.